Keluarga korban kecelakaan maut di perlintasan kereta di Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan berharap santunan yang dijanjikan pihak terkait kepada para korban untuk segera terrealisasikan. Mereka khawatir jika tidak segera direalisasikan akan terkendala dalam kebutuhan medis para korban. Tidak hanya keluarga yang sanak keluarganya meninggal dunia akibat kecelakaan di pintu perlintasan kereta Bintaro, Jakarta Selatan yang diselimuti rasa duka. Namun keluarga yang sanak keluarganya luka-luka akibat kecelakaan maut tersebut juga masih diselimuti kesedihan. Seperti Ida Saidah, perempuan asal Palembang ini tak bisa menyimpan kesedihannya setelah mendengar anaknya Aryani menjadi korban kecelakaan tersebut. Kendati masih terselamatkan, namun sang buah hati harus rela. Kulitnya terbakar hingga 30%. Kini Aryani masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Ida hanya bisa berdoa agar anaknya dapat diberi kesembuhan. Dirinya juga berharap agar santunan yang dijanjikan pihak terkait kepada para korban dapat segera terrealisasikan. Ida khawatir jika tidak segera direalisasikan akan terkendala dalam kebutuhan medis para korban. Jumlah santunan yang diberikan PT KAI melalui PT Jasara Harja sebesar Rp425 juta. Jumlah ini diberikan untuk ahli waris yang keluarganya meninggal dunia akibat kecelakaan ini sebesar Rp60 juta. Sedangkan yang luka-luka 10 juta dari Jasara Harja dan 30 juta dari PT KAI. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Rudi Wijaya melaporkan. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir angka kecelakaan di jalur perlintasan kereta api, Kementerian Perhubungan tengah menggodok rencana pembuatan underpass dan flyover. Kemenhub memastikan hal tersebut sudah bukan lagi sebagai wacana. Pasca terjadinya kecelakaan antara KRL komuter lain dengan truk tangki Pertamina beberapa hari lalu, yang dikarenakan perlintasan hanya berjarak sebidang dengan rel kereta api, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan terobosan baru guna mengantisipasi kecelakaan tersebut kembali terulang. Rencananya Kemenhub akan membangun rel layang atau elevated dan underpass pada 2014 mendatang. Menteri Perhubungan Mangindaan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI guna membahas terkait rencana pembangunan tersebut beberapa waktu lalu dan sudah mendapat persetujuan dari kedua instansi tersebut. Mangindaan menambahkan pembangunan underpass serta rel layang ini tinggal menunggu kesepakatan untuk memulainya. Dia juga berharap agar secepatnya bisa dapat dimulai. Kalau bisa, makanya tadi malam saya suruh Pak Wamen hasil pembicaraan saya dengan Pak Wagub, mari kita realisasikan. Dia siap tahun depan katanya. Dia siap tahun depan. Mari kita coba. Nanti saya juga akan coba cari di bidang saya APBN apa yang saya perlu siapkan, dan Menteri PU kemarin juga sudah katakan siap aja kita rapatkan, saya siap untuk dukung itu. Apakah karena kalau underpass anunya kan PU punya sebagainya, apakah PU DKI atau APBN itu sudah kita lakukan. Mangindaan menegaskan ada sekitar 15 perlintasan di DKI Jakarta yang menjadi prioritas. Sebab di 15 lintasan tersebut, frekuensi arus kendaraan sudah sangat padat. Sementara itu berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sedikitnya ada 481 pintu perlintasan di sepanjang perlintasan kereta api Jabodetabek. Dari jumlah itu 337 perlintasan merupakan perlintasan resmi, sedangkan 144 lainnya ilegal. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Kasus dugaan menolak pasien kembali terjadi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Kali ini menimpa pasien miskin penderita kaki gajah asal Bekasi. Si pasien diduga ditolak RSCM dengan alasan tidak ada ruang perawatan. Warga miskin bernama Bambang bin Simun, 28 tahun, warga Lumbia, Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Bekasi, nyaris kehilangan harapan untuk mendapatkan perawatan
atas penyakit kaki gajah atau lymphatic filariasis yang dideritanya. Saat dirinya ingin berobat untuk menyembuhkan penyakitnya, namun berdasarkan keterangannya pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menolak dengan alasan tidak ada kamar. Anggota Komisi 9 Rieke Diah Pitaloka untuk mendapatkan kabar langsung mendatangi RSCM untuk melihat kondisi pasien. Bambang yang masih dalam dengan kondisi memprihatinkan dibawa keluar oleh Rieke dengan menggunakan kursi roda dari rumah sakit karena pihak RSCM tidak dapat menerima pasien. Mengetahui yang membawa pasien adalah anggota Komisi 9 DPR, pihak RSCM langsung meminta pasien agar dibawa kembali ke ruang IGD untuk mendapatkan perawatan. Sebelum pasien dibawa, sempat terjadi adu argumen antara Rieke dengan petugas RSCM terkait penolakan RSCM untuk merawat Bambang. Ini adalah rumah sakit pemerintah yang harusnya jadi contoh gitu ya. Beberapa rumah sakit pemerintah juga ada persoalan yang serupa. Gitu. Jadi kemarin sempat bahwa ada hutang, ini kan pasien Jamkesmas sebetulnya. Yang itu anggarannya sudah dari APBN. Nah, kemarin pihak Kementerian Kesehatan mengatakan ada tunggakan 1,8 triliun. Kita minta audit dipakai apa saja gitu ya, dan kemudian tapi kita juga tidak bisa menahan tidak ada tambahan. Baru minggu kemarin disepakati 500 miliar untuk membayar tunggakan kepada rumah sakit seluruh Indonesia. Kasus pengusiran terhadap pasien miskin bukanlah hal yang baru kali ini terjadi. Pemerintah sendiri telah menganggarkan dana untuk pembayaran hutang rumah sakit sebesar 500 miliar rupiah yang diambil dari APBN. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. KAYU masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya tim Wasenturi DPR tetap akan menggelar rapat meski Wapres tidak memenuhi undangan. Informasinya setelah yang satu ini.